Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Rudy, si supir bus kosong penumpang yang melewati tol angker. Namun, saat melewati tol tersebut, bus yang kosong tiba-tiba menjadi ramai dan penuh. Apa yang akan terjadi pada Rudy? Tonton video ini sampai akhir. Malam itu, Rudy menatap bus besar yang terparkir di garasi perusahaan tempatnya bekerja. Bus itu kosong, tanpa penumpang, hanya dirinya dan setir di depan. Tugasnya malam ini sederhana, mengantarkan bus ke garasi pusat yang berjarak sekitar 50 km dari tempatnya sekarang. Namun, ada satu hal yang membuat perjalanan ini terasa berbeda. Ia harus melewati tol yang terkenal angker, Tol Wenning. Rudy bukan tipe orang yang mudah percaya dengan cerita mistis. Ia sudah belasan tahun menjadi sopir bus malam dan terbiasa dengan berbagai kisah horor yang diceritakan sesama sopir. Namun, Tol Wenning memiliki reputasi yang berbeda. Banyak sopir yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melintas di sana, suara tangisan, penampakan sosok hitam di bahu jalan, hingga kejadian di mana bus tiba-tiba terasa penuh dengan penumpang tak kasat mata. Rekan-rekan Rudy di garasi sempat memperingatkannya. "Lu yakin mau lewat situ sendirian, Ruth? Udah banyak yang ngalamin kejadian aneh di sana. Kalau bisa, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau ada yang melambaikan tangan, jangan berhenti." Namun Rudy hanya tertawa kecil. "Ah, itu cuma sugesti aja. Jangan nakut-nakutin gue, lah." Meski begitu, saat ia mulai menyalakan mesin dan keluar dari garasi, entah kenapa perasaan tak nyaman mulai menggelayutinya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana di luar tampak lebih sepi dari yang ia perkirakan. Rudy menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir rasa cemas yang mulai muncul. Perjalanan awal berjalan lancar. Lampu-lampu jalanan menerangi aspal yang sepi, dan bus melaju dengan kecepatan stabil. Namun, semakin mendekati gerbang tol Wenning, udara terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai muncul, menutupi sebagian jalan. Saat Rudy menyerahkan kartu tol di gerbang, petugas tol menatapnya dengan tatapan aneh. "Sendirian, Pak?" tanyanya. Rudy mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Cuma nganterin bus ke garasi pusat." Petugas tol tidak menjawab. Ia hanya diam sejenak sebelum menyerahkan kembali kartu tol dan berkata pelan, "Hati-hati, Pak. Jangan lihat ke kaca spion terlalu sering." Rudy mengerutkan kening. Apa maksudnya? Tanpa berpikir panjang, ia kembali menekan pedal gas dan memasuki tol. Jalanan lurus terbentang di depannya, dikelilingi oleh pepohonan gelap yang terlihat samar di balik kabut. Tidak ada mobil lain di sepanjang jalan, hanya bus besar yang ia kemudikan sendirian. 10 menit berlalu. Tidak ada yang aneh. Hanya suara mesin bus dan angin malam yang berdesir di luar. Namun, tiba-tiba Rudy merasa ada sesuatu yang berubah. Ia merasa bus menjadi lebih berat, seperti ada tambahan beban di dalamnya. Ia melirik kaca spion. Darahnya seketika berdesir. Kursi-kursi di dalam bus yang tadinya kosong, sekarang terisi. Rudy menelan ludah. Ia berkedip beberapa kali, berharap apa yang ia lihat hanya ilusi. Namun, saat ia kembali melihat ke kaca spion, sosok-sosok itu tetap ada. Puluhan penumpang kini duduk diam di kursi mereka. Mereka mengenakan pakaian yang lusuh, beberapa tampak basah seolah baru kehujanan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Mereka hanya duduk diam, menunduk, seakan-akan mereka tidak ingin dilihat. Jantung Rudy berdegup kencang. Tangannya mulai berkeringat meski udara malam terasa dingin. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya halusinasinya karena lelah. Tapi kemudian, salah satu penumpang mengangkat kepalanya. Rudy melihatnya dari kaca spion. Seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya lurus-lurus. Bibirnya sedikit bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Rudy ingin mengalihkan pandangan, ingin mengabaikannya, tapi tubuhnya membeku. Lalu, dengan suara lirih dan dingin, perempuan itu bertanya, "Pak, sudah sampai?" Suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah perempuan itu duduk tepat di belakang kursi pengemudi. Rudy tersentak, napasnya tercekat. Ia memalingkan wajahnya seketika,
menatap lurus ke jalan. Tangannya mencengkeram setir erat-erat, berusaha tetap fokus. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Namun, dari sudut matanya, ia bisa melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Perempuan itu kini berdiri di lorong bus, semakin mendekat. Rudy menginjak pedal gas lebih dalam, berharap bisa segera keluar dari tol ini. Namun, jalanan di depannya terasa semakin panjang, seakan tidak ada ujungnya. Dan saat ia kembali melirik kaca spion, satu persatu penumpang lainnya mulai mengangkat kepala mereka. Malam ini, perjalanan Rudy baru saja dimulai. Rudy merasakan dinginnya udara menusuk kulitnya, meski AC bus tidak menyala. Tangannya masih mencengkeram erat setir, berusaha fokus pada jalan di depannya. Namun, hatinya berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan apa yang baru saja ia lihat di kaca spion. Tapi bulu kuduknya terus berdiri. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin bus yang tadinya kosong kini penuh dengan penumpang? Matanya melirik spion lagi. Mereka masih di sana, duduk diam, membisu. Wajah mereka pucat, pakaian mereka lusuh dan basah, seperti habis terkena hujan deras. Ada yang memakai pakaian kantoran, ada yang mengenakan seragam sekolah, ada juga yang tampak seperti seorang ibu menggendong bayi. Namun, yang membuat Rudy semakin ngeri adalah ekspresi mereka. Mereka semua menunduk. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Rudy menelan ludah. Ia harus tetap tenang. Ia mencoba berpikir rasional, mungkin ini hanya imajinasinya karena kelelahan. Atau mungkin ia tertidur saat menyetir? Tidak mungkin. Ia masih bisa merasakan getaran jalan, suara mesin, dan hawa dingin yang aneh di dalam bus ini. Perempuan pucat yang tadi menatapnya dari kaca spion masih berdiri di lorong bus. Tubuhnya diam, wajahnya tetap pucat dengan mata kosong yang terus menatap lurus ke arah Rudy. Lalu, dengan suara pelan, ia kembali bertanya, "Pak sudah sampai?" Suara itu pelan, tapi menggema di dalam bus. Seakan berasal dari seluruh penjuru ruangan. Jantung Rudy hampir copot. Dengan tangan gemetar, ia berusaha untuk tetap menyetir. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pelan-pelan, para penumpang lainnya mulai mengangkat kepala mereka. Rudy bisa melihatnya jelas dari kaca spion. Satu persatu mereka menoleh ke arahnya. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat, beberapa di antaranya bahkan tampak rusak, seperti korban kecelakaan. Ada yang rahangnya bengkok, ada yang wajahnya penuh luka lebam, ada pula yang matanya melotot seperti hendak keluar dari rongganya. Tangan Rudy semakin berkeringat. Ini bukan ilusi. Ini nyata. Tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar dari belakang bus. Tangisan seorang bayi. Rudy merasakan tubuhnya semakin kaku. Ia tidak berani menoleh, tetapi suara itu semakin jelas, semakin nyata. Seperti ada seorang bayi yang menangis pilu di belakangnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Jangan panik, Ruth, fokus aja ke jalan." Namun, sesuatu membuat darahnya membeku. Tangisan bayi itu berubah. Awalnya lirih, kemudian semakin keras. Dari suara tangisan bayi, berubah menjadi suara jeritan. Jeritan panjang yang memilukan, seakan berasal dari tenggorokan seseorang yang sedang tersiksa. Brak! Rudy hampir menginjak rem saat mendengar suara keras dari belakang bus, seperti sesuatu jatuh ke lantai. Ia tidak ingin melihat ke belakang, tidak ingin tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba, sesuatu bergerak di belakangnya. Ia bisa melihat bayangan hitam melintas cepat di kaca spion. Lalu, suara napas berat terdengar di telinganya. Suara itu ada di belakang kursi pengemudi. Rudy menegang. Lehernya terasa kaku. Ia tahu sesuatu berdiri di belakangnya, tapi ia tidak bisa, tidak boleh, menoleh. Pelan-pelan, ia bisa merasakan sesuatu merayap di pundaknya. Seperti jemari dingin menyentuh kulitnya. Sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Pak, sudah sampai." Dengan refleks, Rudy menekan pedal gas sekuat tenaga. Bus melaju lebih kencang, menerobos kabut yang semakin pekat. Ia tidak peduli dengan apapun yang ada di belakangnya,
Ia hanya ingin keluar dari jalan tol ini secepat mungkin. Namun, semakin ia melaju, semakin jalan tol terasa panjang. Ia seharusnya sudah hampir mencapai pintu keluar tol. Namun, setiap kali ia melihat ke depan, jalan yang ia lewati terasa sama. Lampu jalan redup, kabut semakin tebal, dan tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Seolah-olah ia terperangkap dalam jalan tol yang tak berujung. Rudy mulai panik. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba menyalakan ponsel untuk mengecek GPS, tetapi tidak ada sinyal. Layar ponselnya hanya menampilkan angka-angka acak yang tidak ia mengerti. Lalu, suara itu terdengar lagi. "Pak, sudah sampai." Kini suara itu terdengar dari segala arah. Seperti ada puluhan, bahkan ratusan suara yang mengucapkan kalimat yang sama, berulang-ulang. "Pak, sudah sampai. Pak, sudah sampai. Pak, sudah sampai." Rudy ingin berteriak, tapi suara itu semakin keras. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di belakangnya, mendekat, mengelilinginya. Dan saat ia akhirnya memberanikan diri untuk melihat kaca spion lagi, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Semua penumpang kini berdiri. Mereka berjalan perlahan ke arahnya. Mereka ingin dia berhenti. Mereka ingin dia mengantar mereka ke tujuan. Tapi kemana? Dan siapa sebenarnya mereka? Jalan tol di depan Rudy terasa semakin asing. Lampu-lampu jalan yang tadinya masih menyala kini meredup satu persatu, hingga hanya tersisa cahaya redup dari lampu bus yang menembus kabut tebal. Suara aneh masih terdengar di belakangnya. Gumaman lirih, bisikan samar, dan sesekali suara tangisan yang terdengar sayup-sayup. Rudy ingin berteriak, ingin menghentikan bus dan berlari keluar. Tapi kemana? Jalanan ini terasa tidak berujung. Ia mencoba mengingat jalur keluar tol, tetapi seakan-akan pikirannya dikaburkan oleh sesuatu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tidak sendiri di dalam bus ini. Tangannya menggenggam setir erat, tetapi matanya terus melirik ke kaca spion. Para penumpang yang tadinya duduk diam kini berdiri di lorong bus. Beberapa tetap menunduk, sementara yang lain menatapnya dengan tatapan kosong dan mengerikan. Dari sudut matanya, Rudy melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Bus yang ia kendarai, bukan lagi bus yang sama. Sekilas, melalui pantulan kaca, ia melihat kursi-kursi bus berubah. Bukan lagi jok bus bersih berwarna biru seperti sebelumnya, melainkan kursi tua yang robek-robek, penuh bercak darah dan debu. Dinding bus yang sebelumnya kokoh, kini terlihat penuh goresan, seperti cakaran tangan. Dan yang paling mengerikan, bau bus mulai berubah. Bau karat, bercampur dengan sesuatu yang anyir, seperti bau darah kering. Rudy menahan napas. Apa yang sedang terjadi? Ia kembali menatap kaca spion. Para penumpang masih berdiri. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang lebih jelas. Wajah mereka, bukan wajah manusia yang masih hidup. Sebagian besar wajah mereka penuh luka. Ada yang kepalanya retak, darah mengalir dari pelipisnya. Ada yang lehernya patah ke arah yang tidak wajar. Ada yang matanya kosong, seakan sudah tidak bernyawa. Dan ada satu sosok yang berdiri paling dekat dengannya, perempuan pucat dengan wajah tanpa ekspresi. Ia membuka mulutnya, dan suaranya terdengar lebih jelas. "Pak, sudah sampai." Tubuh Rudy membeku. Dalam sekejap, semuanya berubah. Bus tiba-tiba terasa oleng, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dimensi lain. Jalanan di luar tidak lagi terlihat seperti jalan tol modern, melainkan sebuah jalur tua yang gelap dan dipenuhi kabut tebal. Rudy mengenali jalan ini. Bukan karena ia pernah melewatinya, tapi karena jalan ini ada dalam berita beberapa tahun lalu. Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi di tol ini, sebuah bus terguling di tikungan tajam dan terbakar setelah menabrak pembatas jalan. Semua penumpang tewas di tempat. Dan kini, Rudy merasa seperti berada di dalam bus itu. Ia mulai melihat kilasan-kilasan kejadian di sekelilingnya. Seorang ibu berusaha melindungi anaknya saat api mulai menjalar di dalam bus. Seorang pria berusaha memecahkan jendela, tapi kaca bus terlalu tebal. Teriakan panik menggema di dalam ruang sempit itu, diikuti dengan suara besi yang melengkung akibat panas. Seorang gadis remaja duduk diam, tubuhnya penuh luka, hanya menatap lurus ke depan seakan menerima takdirnya.
Kilasan-kilasan itu muncul seperti potongan film yang rusak, cepat, acak, dan mengerikan. Lalu, semuanya kembali normal. Bus yang dikemudikan Rudy masih melaju di jalan tol, tetapi para penumpang kini lebih dekat dengannya. Mereka tidak lagi berdiri di lorong, tetapi berjalan pelan ke arah kursi pengemudi. Mereka ingin dia berhenti. Mereka ingin dia mengantar mereka ke tujuan akhir mereka. Rudy kini sadar. Mereka adalah para korban kecelakaan bus itu. Mereka tidak pernah benar-benar sampai ke tujuan mereka. Dan malam ini, mereka meminta Rudy untuk mengantarkan mereka ke tempat yang seharusnya. Tapi kemana? Rudy menelan ludah. Ia harus keluar dari sini, sebelum semuanya terlambat. Namun, bagaimana caranya keluar dari jalan tol yang seolah tak berujung ini? Bagaimana caranya keluar dari dunia yang sudah bukan miliknya lagi? Bus terus melaju di jalan tol yang terasa semakin asing. Rudy menatap lurus ke depan, tetapi keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Tangannya menggenggam setir erat-erat, mencoba tetap fokus meskipun pikirannya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Jalanan di depannya membentang panjang, tanpa ada tanda-tanda pintu keluar. Ini tidak mungkin. Seharusnya, dengan kecepatan bus yang sekarang, ia sudah melewati gerbang tol terakhir. Tapi yang ia lihat hanyalah aspal hitam yang seperti terus mengulang dirinya sendiri. Di dalam bus, suasana semakin mencekam. Para penumpang yang tadinya hanya berdiri diam, kini bergerak. Mereka berjalan perlahan menuju kursi pengemudi. Rudy mencuri pandang ke kaca spion dan langsung menyesalinya. Sosok-sosok itu kini lebih jelas. Matanya menatap wajah-wajah mereka yang rusak. Ada yang wajahnya penuh luka bakar, ada yang kepalanya retak, ada yang matanya hampir keluar dari rongganya. Napas Rudy tersengal saat menyadari sesuatu. Beberapa dari mereka tidak berjalan. Mereka melayang. Dan semakin mereka mendekat, suhu di dalam bus semakin dingin. Suara berbisik kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih nyata. "Pak, sudah sampai. Pak, tolong antar kami pulang. Kami ingin pulang." Suara-suara itu seperti menggema di dalam kepalanya. Rudy menggigit bibirnya, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Ia harus tetap fokus. Ia harus keluar dari sini. Dengan tangan gemetar, ia meraba dashboard dan menyalakan GPS di ponselnya. Layar ponsel menyala, tetapi yang muncul bukan peta, melainkan angka-angka aneh yang terus berubah. Koordinatnya tidak masuk akal. Tidak ada nama jalan, tidak ada rute, hanya deretan angka yang terus bergerak. Seolah-olah ia sedang melaju di suatu tempat yang tidak terdaftar di dunia ini. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari belakangnya. Rudy menegang. Itu bukan suara bisikan seperti tadi. Ini suara lain. Lebih nyata. Lebih dekat. Dengan perlahan, ia melirik kaca spion lagi. Matanya langsung membelalak. Salah satu penumpang, seorang gadis kecil dengan rambut panjang dan pakaian putih yang robek, kini berdiri tepat di belakang kursinya. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang mengerikan. Dan sebelum Rudy sempat bereaksi, gadis itu berbisik pelan. "Pak, jangan keluar dari jalan ini." Rudy langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu, ia tidak sedang berhalusinasi. Tangannya gemetar, tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap mengemudi. Ia tidak bisa berhenti. Ia tidak boleh berhenti. Tiba-tiba, sesuatu berubah di luar jendela bus. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh. Jalanan yang tadinya kosong, kini dipenuhi lampu-lampu kendaraan yang berbaris di kejauhan. Mobil-mobil itu terlihat diam, seperti terjebak dalam kemacetan panjang. Rudy mengerutkan kening. Akhirnya, tanda kehidupan. Mungkin ada kendaraan lain di jalan ini. Dengan penuh harapan, ia mempercepat laju bus, mendekati kerumunan kendaraan di depannya. Namun, saat ia semakin dekat, tubuhnya langsung membeku. Mobil-mobil itu bukan kendaraan biasa. Mereka rusak, penuh penyok dan bekas terbakar. Dan saat busnya melewati salah satu mobil yang terparkir di bahu jalan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di dalam mobil itu, ada orang-orang yang sudah tidak bernyawa. Mata mereka kosong, tubuh mereka membiru, seolah-olah telah terjebak di dalam mobil itu selama bertahun-tahun.
Rudy segera mengalihkan pandangannya. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk. Namun, semakin ia melaju, semakin banyak mobil yang ia lihat. Semua mobil itu rusak. Semua mobil itu berisi orang-orang yang tidak seharusnya ada di sini. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di antara deretan kendaraan yang hancur, ada sebuah bus lain yang terparkir di pinggir jalan. Bus itu mirip dengan bus yang sedang ia kendarai. Rudy menajamkan matanya. Ada sesuatu yang aneh dengan bus itu. Jendelanya pecah, badannya penyok, dan kaca depannya penuh dengan bercak darah. Dan di kursi pengemudinya, ada seseorang yang duduk diam. Rudy menegang. Ia mengenali orang itu. Orang itu adalah dirinya sendiri. Panik, Rudy langsung membanting setir, mencoba menjauh dari bus mengerikan itu. Bus yang ia kemudikan hampir oleng, tetapi ia berhasil mengendalikan kembali arah kemudi. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Ia harus keluar dari jalan ini. Dengan sekuat tenaga, ia menginjak pedal gas dan berdoa dalam hati, berharap ada jalan keluar di depan. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, suara itu kembali terdengar di sekelilingnya. "Pak, jangan pergi. Pak, sudah sampai." Suara-suara itu kini semakin keras, semakin dekat. Dan sebelum ia menyadarinya, sesuatu yang gelap mulai menyelimuti bus. Seolah-olah ia sedang ditarik ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Rudy menginjak pedal gas kuat tenaga, mencoba melarikan diri dari cengkeraman malam mencekam yang seakan menariknya ke dalam dunia lain. Suasana di dalam bus semakin mencekam. Suara-suara dari para penumpang gaib semakin mendekat, menggema di seluruh ruang, seolah menyatu dengan deburan mesin dan deru angin yang menerpa kaca-kaca bus. Dalam kekacauan itu, Rudy merasa waktu seolah melambat. Dia tahu, setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan kematian, antara pelarian dan takdir yang tak terelakkan. Kegelapan di dalam bus semakin pekat, mengaburkan pandangan Rudy yang sudah silau oleh lampu jalan yang redup. Bayangan-bayangan penumpang berganti tempat, muncul dan menghilang seketika, menari-nari di antara kelopak cahaya yang remang. Suara-suara itu semakin lantang, mengulang kalimat yang sama, "Pak, sudah sampai," dengan nada yang menyeramkan dan tak kenal ampun. Rudy berusaha mencari titik fokus. Dia menoleh ke arah dashboard, berharap menemukan petunjuk atau bahkan sebuah tombol untuk keluar dari mimpi buruk ini. Namun, yang ada hanyalah tampilan koordinat acak yang terus berubah, seolah-olah menunjukkan bahwa ia tak pernah benar-benar berada di jalur yang semestinya. Di luar, kabut yang menyelimuti jalan tol semakin tebal, menelan seluruh pemandangan. Lampu-lampu jalan yang tadinya terlihat jelas kini, berubah menjadi lingkaran-lingkaran cahaya samar yang melayang di kegelapan. Di sela-sela kabut itu, Rudy sempat melihat sosok-sosok yang seolah-olah mengintai dari balik pepohonan. Di antara mereka, ada yang tampak seperti sosok pria berjubah, ada pula yang menyerupai wanita berambut panjang dengan wajah terdistorsi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak mendekat. Mereka hanya berdiri diam, menyaksikan dengan tatapan hampa, menunggu saat yang tepat. Rudy mulai bertanya-tanya, apakah ini semua adalah mimpi buruk belaka, ataukah ia benar-benar terperangkap di antara dunia nyata dan alam gaib? Pikiran itu membuat jantungnya berdegup kencang. Dalam keputusasaan, ia mencoba mengalihkan pandangan ke spion, berharap bisa menangkap secercah kejelasan. Namun, yang dilihatnya hanyalah bayangan kabur dan siluet penumpang yang semakin mendekat. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan janggut putih yang panjang, menatap langsung ke arahnya. Tatapannya kosong, namun penuh kegetiran, seolah menorehkan kisah penderitaan yang tak berujung. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Rudy mencoba mengerem bus, berharap bisa menghentikan laju kendaraan itu meski hanya sesaat. Namun, rem yang ia injak seolah tak berdaya. Bus melaju terus, menembus kabut, melewati jalan tol yang tak pernah berujung. Setiap tikungan yang dilalui menampilkan kilasan masa lalu, bayangan kecelakaan mengerikan, teriakan panik, dan nyala api yang membakar tubuh tanpa ampun. Kilasan itu menghantui setiap detik perjalanan, seakan mengisyaratkan bahwa takdir para penumpang gaib telah ditetapkan sejak lama. Di tengah kepanikan, suara-suara mulai berubah. Yang tadinya lirih, kini berubah menjadi jeritan yang menyayat hati. "Jangan pergi, Pak, kembalilah," teriak mereka serempak.
Rudy merasakan getaran dingin merambati seluruh tubuhnya. Di setiap sudut bus, bayangan tangan-tangan dingin meraih ke arahnya, seolah ingin menariknya ke dunia yang telah lama terpisah dari kenyataan. Rasa takut bercampur dengan keputusasaan membuatnya bertanya, apakah ia akan pernah keluar dari kutukan malam itu, ataukah ia telah ditakdirkan untuk menjadi bagian dari kegelapan abadi? Di puncak keputusasaannya, Rudy melihat secercah harapan. Di depan, dalam kegelapan yang tampak semakin rapat, muncul gerbang tol terakhir yang terang benderang. Lampu-lampu itu memecah keheningan, memberikan gambaran bahwa ada dunia lain di balik kegelapan ini, sebuah dunia yang mungkin masih milik manusia. Dengan segenap sisa keberanian, Rudy mengarahkan bus ke gerbang tersebut. Setiap inci yang dilalui terasa seperti perjuangan hidup, setiap detik seolah menghitung nasibnya. Saat bus akhirnya melintas melewati gerbang, dunia di luar berubah drastis. Kabut pun perlahan mulai menghilang, dan jalan yang sebelumnya tak berujung kini menjulur ke sebuah area parkir yang terang benderang. Suara-suara gaib itu mereda seketika, seolah-olah merasa kecewa karena rencana mereka tidak berjalan. Bus pun berhenti dengan sendu, meninggalkan keheningan yang hampir terasa menenangkan. Rudy menghela napas panjang, tubuhnya gemetar kencang. Ia menurunkan tangan dari setir, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di dalam bus, semua penumpang gaib menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka hanyalah bayangan dari masa lalu yang telah pergi. Namun, yang membuatnya merinding adalah saat ia melihat ke kursi belakang. Di sana, tergeletak sebuah tiket tua dengan tanggal yang sama dengan hari kecelakaan bus yang pernah menjadi berita tragis. Tanda bahwa malam itu bukanlah sekadar mimpi, melainkan pertemuan takdir dengan arwah yang terperangkap dalam waktu. Apakah Rudy benar-benar melarikan diri dari dunia gaib, ataukah ia kini terjebak dalam lingkaran takdir yang akan terus menghantui setiap perjalanan di jalan tol angker itu? Meskipun pintu keluar telah terlihat jelas, pertanyaan itu terus menggantung di benaknya, meninggalkan bekas kegelisahan yang mendalam. Dalam keheningan malam yang kembali tenang, Rudy tahu bahwa kisah ini tidak akan pernah mudah dilupakan. Ia telah menyaksikan sisi gelap dari dunia yang tak terlihat, dan pengalaman itu akan menghantui dirinya selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.